Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis strategi alternatif. Kategori peranan dalam manajemen. Yang pertama ada peranan yang bersifat interpersonal. Peranan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim solidaritas dan kebersamaan dalam organisasi. Yang kedua ada peranan informasional. Peran ini adalah peran selaku penerima dan pemberi informasi. Yang ketiga ada peranan selaku pengambilan keputusan. Peran ini timbul karena manajemen memiliki wewenang untuk bertindak selaku wirausahawan, peredam ketidaktenangan, penentuan alokasi sarana, prasarana, sumber daya manusia, dana, serta selaku perunding. Nah, Mintzberg kemudian menyimpulkan bahwa secara garis besar, aktivitas yang dilakukan oleh manajer adalah berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama ada peranan hubungan antar pribadi. Nah, dalam peranan hubungan antar pribadi ini ada beberapa subbagian penjelasannya, yaitu satu, peran sebagai tokoh, yang kedua peran sebagai pemimpin, yang ketiga peran sebagai pejabat perantara atau penghubung. Nah, yang kedua ada peranan yang berhubungan dengan informasi. Ada beberapa sub. Yang pertama peran selaku pencatat, yang kedua peran selaku penyebar, yang ketiga peran selaku juru bicara, yang keempat pembuat keputusan. Dalam peranan ini manajer harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi. Peran pembuatan keputusan diperinci menjadi satu, peran sebagai wiraswastawan, yang kedua peran sebagai penanggulangan gangguan, kemudian yang ketiga peran sebagai pembagi sumber daya, yang keempat peran sebagai perunding. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya adalah tahapan pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan sistem. Meliputi satu, usaha persiapan. Usaha persiapan memiliki 3 langkah, yaitu 1. Memandang perusahaan sebagai suatu sistem. 2. Mengenal sistem lingkungan. 3. Mengidentifikasi subsistem perusahaan. 2. Usaha definisi. 3. Usaha pemecahan. Selanjutnya adalah pengertian strategi. Strategi adalah penempatan misi perusahaan, penempatan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perusahaan kebijakan dan cara tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasi yang tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Jenis-jenis strategi alternatif. 1. Strategi integrasi. Strategi integrasi adalah jenis strategi yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, atau pesaing. Jenis-jenis integrasi adalah sebagai berikut. 1. Integrasi ke depan. 2. Integrasi ke belakang. 3. Integrasi horizontal. 2. Integrasi intensif. Strategi intensif adalah jenis strategi yang mengharuskan adanya upaya-upaya intensif jika posisi kompetitif sebuah perusahaan dengan produk yang ada saat ini ingin membaik. 1. Penetrasi pasar. 2. Pengembangan produk. Strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi adalah suatu jenis strategi di mana perusahaan menambah produk atau jasa untuk membantu meningkatkan penjualan perusahaan. 1. Diversifikasi terkait. 2. Diversifikasi tak terkait. 4. Strategi merger. Definisi merger yang lain yaitu sebagai penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. 1. Merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antara 2 atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. 2. Merger vertikal. Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. 3. Merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger 2 atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. 4. Merger ekstensi pasar
adalah merger yang dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. 5. Merger ekstensi produk. Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Oke, langsung saja yang kelima yaitu strategi akuisisi. Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini, baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Menurut Rex Sohadiprojo, dalam Wiharti tahun 1999, akuisisi dapat dibedakan dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, akuisisi horizontal. Apa itu akuisisi horizontal? Yaitu akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang masih dalam bisnis yang sama. Lalu yang kedua, akuisisi vertikal, yaitu akuisisi pemasok atau pelanggan badan usaha yang dibeli. Lalu yang kemudian ketiga, akuisisi konglomerat, yaitu akuisisi badan usaha yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan badan usaha pembeli. Oke, lalu ada klasifikasi berdasarkan objek yang diakuisisi, dibedakan atas akuisisi saham dan akuisisi aset. Yaitu yang pertama, akuisisi saham. Istilah akuisisi digunakan untuk menggambarkan suatu transaksi jual beli perusahaan, dan transaksi tersebut mengakibatkan beralihnya pemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli. Nah, akuisisi saham merupakan salah satu bentuk akuisisi yang paling umum ditemui dalam hampir setiap kegiatan akuisisi. Lalu yang kedua, akuisisi aset. Apabila sebuah perusahaan bermaksud memiliki perusahaan lain, maka ia dapat membeli sebagian atau seluruh aktiva atau aset perusahaan lain tersebut. Jika pembelian tersebut hanya sebagian dari aktiva perusahaan, maka hal ini dinamakan akuisisi parsial. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah strategi turnaround, yaitu strategi untuk melakukan pembenahan atau perbaikan terhadap kondisi bisnis yang ada sekarang melalui pencarian metode lain agar perusahaan efisien, penghapusan produk yang tidak menguntungkan, pengurangan angkatan kerja yang tidak produktif, pemotongan aktivitas yang tidak perlu dilakukan, merapikan distribusi, dan lain-lain. Strategi turnaround ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah strategi penghematan. Penghematan terjadi ketika perusahaan melakukan regrouping melalui pengurangan biaya dan aset untuk mengatasi penurunan dari profit. Strategi ini juga disebut dengan strategi reorganisasi. Wujud nyata dari strategi ini berupa pemangkasan lini produk, penutupan unit bisnis, penutupan pabrik, otomatisasi proses, pengurangan karyawan, sistem pengendalian biaya yang ketat. Selanjutnya ada strategi divestment, penjualan satu atau lebih bisnis yang ada sekarang atau pemisahan bagian perusahaan yang ada sekarang. Hal ini dilakukan karena kegagalan yang terjadi secara konsisten pada bisnis tersebut dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, yang kesembilan ada strategi likuidasi. Strategi ini dilakukan untuk menjual aset bisnis yang ditutup akibat kegagalan atau tidak dapat secara konsisten mencapai tujuan. Menjual aset perusahaan yang bernilai tangible merupakan strategi dari likuidasi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu mengenai pendekatan sistem dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan. Ada 3 jenis pendekatan, yaitu yang pertama persiapan. Manajer memandang perusahaan sebagai suatu sistem dengan memahami lingkungan perusahaan
dan mengidentifikasi subsistem dalam perusahaan. Yang kedua yaitu definisi. Manajer bergerak dari tingkat sistem ke subsistem dan menganalisis bagian sistem menurut suatu urutan tertentu. Yang ketiga yaitu solusi. Manajer mengidentifikasi berbagai solusi alternatif, mengevaluasi, memilih yang terbaik, menerapkan, dan membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.